orang yang ngutangi, ya biasanya kan dipakai kayak gitu tuh. Kalian diutangi gitu kan, nggak berani nyindir, terus ngambil cuplikan videoku dibuat nyindir orangnya. Tapi kita akan sama-sama menyadari, sama-sama ngasih quotes ke diri kita tentang kenyataan pahit di hidup. Katanya toh ini tuh begini loh. Aku denger dari ini tuh dia tuh orangnya seperti ini loh. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak biar nggak seret, biar telakmu terairi gitu ya. Nggak, biar kalian juga sehat, nggak minum kopi terus. Nih buktinya kopiku tidak aku minum dari tadi. Pokoknya intinya jangan lupa minum air putih yang banyak lah teman-teman. Bangun tidur tuh minum air putih dulu. Terus kalau habis makan minum air putih dulu sebelum akhirnya kalian minum sesuatu yang manis-manis, walaupun bareng mangan apa wae ngombe es teh kayak emang enak ya, nggak harus teh botol sosro sih. Es teh itu enak banget. Oke, hari ini aku akan ngasih kalian quotes yang bisa kalian share, yang bisa kalian jadiin status di WhatsApp, yang bisa kalian jadiin sindiran buat teman-teman kalian gitu ya. Biasanya tuh aku sering dilaporin gitu ya, temannya kakakku gitu, Dek, kamu tau nggak? Karyawannya Mbak tuh kalau di story WA itu sering pakai mukamu. Terus mereka pada nggak percaya kalau aku kenal kamu, pada kayak gitu. Begitu ditanya, aku kenal itu adiknya temanku. Terus karyawannya pada nggak percaya gitu loh. Terus ada juga kayak teman-teman kantornya kakakku juga ada beberapa yang kayak gitu. It's okay gitu ya. Kalau kalian nggak berani nyindir orang yang ngutangi, ya biasanya kan dipakai kayak gitu tuh. Kalian diutangi gitu kan, nggak berani nyindir, terus ngambil cuplikan videoku dibuat nyindir orangnya. It's okay, nggak apa-apa, nggak usah kamu yang turun tangan, aku aja. Yoi nggak? Aku kalau misalnya lagi diutangin orang sih, aku tidak segan untuk minta ya. Nggak tahu kenapa aku tipe seperti itu. Aku tuh paling sulit kalau ngechat dosen. Tanya El, susah banget, aku nggak tahu kenapa tuh aku sungkan banget kalau mau ngechat dosen gitu ya. Walaupun mau nanyain kabar doang atau mau ngasih kayak hampers gitu, tuh aku kadang takut kayak nggak sopan atau gimana gitu ya. Tapi kalau suruh ngechat uang ngutang mbak aku gitu ya, terakhir aku ngutangin orang itu tahun 2019 atau 18. Ngutangin orang tuh kayak terakhir itu, dan itu aku mintanya juga nggak segan gitu ya. Kapan mau bayar utang? Udah tanggal segini, jadi bayar nggak? Mau bayar kapan? Ya aku nggak segan, nggak tahu kenapa. Itu bagus kan ya? Bagus kan? Aku pikirnya kadang tuh orang play victim gitu loh. Kan dia yang ngutang, aku yang minta kok rasanya nggak enak gitu loh. Malah aku yang disuruh mikir keadaannya mereka gimana gitu, kan agak salah gitu ya kayaknya. Ya nggak sih, kayak play victim gitu. It's okay lah, kita nggak akan bahas utang, tapi kita akan sama-sama menyadari, sama-sama ngasih quotes ke diri kita tentang kenyataan pahit di hidup. Kamu itu nggak akan sembuh hanya dengan kembali ke tempat atau orang yang tadinya udah ngasih kamu luka. Kayak seolah membaca buku 2 kali, mengulang kesalahan yang sama, ya kan? Kamu nggak akan sembuh hanya dengan seperti itu. Sembuh tuh ya independen gitu ya. Kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri, menerima semua kejadian itu, baru akhirnya move. Entah mau membaca buku yang baru atau membaca buku yang lama. Beberapa dari kita lahir di dunia itu udah memiliki privilege atau memiliki kartu VIP. Jadi buat kalian, lupain itu semua, nggak usah dendam karena aku terlahir tanpa privilege ini tadi. Tetap maju, tetap lanjutkan hidupmu. Karena kalau kamu menyesal, kamu dendam, nggak akan merubah privilege itu tadi. Terus, ini yang menarik nih. Pernah dengar gosip ya? Nah, orang-orang bisa menambahin, bisa ngurangin cerita yang dia ceritain ke orang-orang. Tapi sikap dan perbuatannya ke kita lah yang bisa kita rasain. Jadi pandai-pandailah dalam memilih orang gitu ya. Jangan pernah menilai orang dari katanya toh ini tuh begini loh. Aku denger dari ini tuh dia tuh orangnya seperti ini loh. Jangan pernah jilat ludah orang. Ketika kamu bisa langsung kipitat sama orangnya, kamu bisa lihat dirinya yang asli. Jangan dari cerita orang. Gak semua hal yang menyakitimu, yang meninggalkanmu, yang mengecewakanmu tuh kamu harus tahu alasannya gimana. Tapi ketika suatu saat nanti kamu dikasih tahu nih alasannya seperti apa, bersyukurlah. Karena mungkin Tuhan gak ngasih tahu alasannya apa karena terlalu menyakitimu atau takut kamu gak kuat. Makanya Tuhan sembunyiin dulu. Dan semesta akan ngasih tahu pada waktu yang tepat ketika kamu sudah kuat. Hebat sekali. Kadang orang yang nggak ada ikatan darah sama kita, bahkan orang lain itu lebih mengerti kita bahkan di saat kita susah, terpuruk, kecewa, sedih, dan sebagainya. Daripada mereka yang ngeklaim sebagai saudara kita, yang hanya menganggap kita ketika kita bahagia, happy, kaya raya, dan sebagainya. Ya nggak sih? Lanjut. Nah ini yang sering dirasain kita semua.
Kamu itu akan tahu watak seseorang ketika kamu berurusan masalah uang sama dia. Jadi kalau kamu mau tahu watak seseorang yang asli, kasih dia kekuatan, kasih dia jabatan, kasih dia uang. Kamu tahu wataknya dia yang asli kayak gimana. Besar atau kecil, sedikit atau banyak uang yang kamu miliki atau keuntungan yang kamu dapat, selama itu milikmu sendiri, bukan milik orang lain, bahagianya tuh nanti. Dan enaknya tetap kamu rasain. Dan gak bakalan ada yang ngungkit-ngungkit masalah utang budi, masalah persenan dan sebagainya. Jadi buat kamu yang sedang berusaha, sedang tertatih-tatih, sedang berdarah-darah sekarang, jangan berkecil hati karena apa? Ada pelangi yang menanti di depan sana. Buat kamu yang suka nolong orang, jangan pernah pamrih dan berharap akan ditolong balik ketika kamu menolong orang, tapi jangan juga mau untuk dimanfaatkan orang karena kamu suka nolong. Kamu itu hidup, diciptakan Tuhan tuh nggak harus jadi pahlawan semua orang, dan semua orang juga nggak harus suka sama kamu. Kalau menurutmu kamu mau membantu orang di saat ini, ya bantu, nggak usah mengharap balasan. Kalau kamu nggak mau, ya udah, nggak akan ada alasan yang membenarkan kelakuanmu gitu loh. Zaman sekarang banyak banget yang menyuarakan tentang mental health dan sebagainya, tentang gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Nggak semua orang itu bisa bayar psikolog. Tahu psikolog tuh bayarannya per jam gitu ya, dan mahal menurutku. Tapi karena kita sudah terbuka dengan teknologi, terbuka dengan gangguan-gangguan yang sudah sering disuarakan orang-orang, seenggaknya ketika ada orang yang curhat sama kamu, ada yang cerita sama kamu, berarti dia percaya sama kamu. Nah, tugasmu apa? Bantulah dia sebisa kamu, semau kamu. Apa yang bisa mau bantu, nggak melulu tentang materi, nggak melulu tentang barang, tapi bantulah sebisamu, semampumu. Kamu punyanya apa, bantu. Lanjut, jangan pernah memberi nasihat ketika tidak diminta. Karena beberapa orang curhat itu untuk didengar saja, bukan untuk minta solusi. Karena sebenarnya beberapa dari mereka sudah punya solusinya sendiri, tapi cuma pengen didengar aja. Kalian pasti punya sosmed, betul? Bersyukurlah kalau masih ada yang nge-hate kalian, ngata-ngatain kalian, stalking Instagram atau sosmed kalian pakai fake account, ya kan? Terus ngirim-ngirim apa segala macam, pokoknya gangguin hidupmu. Seenggaknya mereka tuh masih memperhatikanmu, mengawati setiap gerak-gerikmu, walaupun dengan cara yang salah gitu ya. Kalian harus panik dan harus pusing dan harus sedih ketika seseorang itu benar-benar tidak menganggapmu, benar-benar tidak melihatmu sama sekali, bahkan kamu dianggap sudah mati di dalam hidupnya. Itu yang bahaya. Lanjut, buat teman-teman yang sering tidak mendengar kata hatinya, manusia itu terlahir semuanya tuh punya intuisi. Walaupun kadang ketika pengambilan keputusan, intuisimu mengatakan jalan yang salah atau jalan yang menurutmu nggak benar. Secara logis itu nggak benar. Tapi ketika intuisimu mengatakan hal itu, ya lakuin. Selanjutnya, buat kalian yang selalu mengeluh nggak punya uang, nggak punya materi, ekonomi sulit dan sebagainya, tapi kalau kalian punya teman dan mau membalas kebaikan temanmu, itu nggak harus melalui materi. Cukup balas kebaikan temanmu itu dengan kehadiranmu di saat dia sedih ataupun senang di saat dia butuh. Kadang itu tuh udah cukup membuat temanmu itu bahagia. Jangan pernah menaruh kepercayaan 100% ke manusia. Namanya manusia itu bisa berubah. Tapi jangan juga kalian itu suka nuduh tanpa bukti yang jelas. Bahkan nggak ada buktinya, hanya prasangka burukmu aja, terus kalian nuduh-nuduh orang. Karena konyol juga rasanya kalau kamu tuh kehilangan orang karena kalian nuduh-nuduh sembarangan tanpa bukti yang nggak pernah dia lakuin. Piye kata-kataku. Karena konyol juga ketika kalian kehilangan seseorang hanya karena kalian menuduh tanpa bukti dan padahal dia nggak ngelakuin apa yang kalian pikirin. Ini yang terakhir, orang tua, teman, sahabat, pacar, suami atau istri, atau siapapun itu, mereka akan dijauhkan dan diambil dari hidupmu sewaktu-waktu dengan cara yang nggak pernah kalian duga. Dan nggak ada tanda-tandanya, nggak ada ciri-cirinya, nggak ada kapan tepat waktunya diambil. Kalian nggak akan tahu. Jadi lakuin yang terbaik untuk mereka yang masih ada sekarang, yang masih mau mendengarkanmu, masih mau kamu curhatin, masih menerima kamu apa adanya. Lakuin yang terbaik untuk mereka. Tapi jangan lupa untuk menyayangi dirimu sendiri, karena pada akhirnya ketika mereka semua hilang, yang bisa menolong dirimu adalah kamu sendiri. Itu tadi quotes-quotes dalam kehidupan setelah dewasa ini yang mungkin kalian nggak sadar gitu ya. Ini aku sadarkan. Silahkan di crop. Kalau ini aku mempersilahkan kalian untuk nge-crop videoku, untuk kalian jadiin sindiran, kalian jadiin motivasi, untuk di-share ke grup teman-teman mungkin, ke orang tua, ke grup keluarga, terserah gitu ya. Tapi ini adalah fakta pahit setelah kalian dewasa. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye!